Film dimulai dengan menampilkan dunia distopia, di mana manusia memancarkan frekuensi tertentu yang menjadi penentu keberuntungan atau kemalangan serta kesuksesan dalam hidup. Seperti contohnya, frekuensi yang lebih tinggi berarti akan memiliki tingkat keberuntungan yang lebih tinggi pula. Salah satunya adalah Marie Curie Fortune, seorang gadis yang cerdas. Dia memungut apel yang jatuh di kakinya, lalu dengan ramah mengembalikan kepada siswa yang ada di belakang. Adegan kemudian berpindah ke ruangan kelas, di mana para siswa tengah mempersiapkan diri untuk ujian. Saat guru memberikan instruksi, seluruh siswa segera mengenakan penutup mata dan mulai mengerjakan soal. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah ujian selesai, guru memanggil satu persatu dari mereka untuk menyerahkan hasil ujian, lalu para siswa pun mulai membicarakan tentang hal tersebut. Mary dengan tenang menunjukkan nilainya yang tinggi dan tak ada seorang pun yang mampu mendekati pencapaiannya. Salah satu siswa yang menyebalkan memperkenalkan Mary kepada Isaac Newton Michel, yang mana cukup disapa Zack. Diketahui bahwa Zack memiliki frekuensi yang sangat amat rendah. Teman subur yang menyebalkan ingin mereka bertemu mengingat frekuensi yang berlawanan. Lalu, tiba-tiba saja selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini sangat unik, berjudul Frequencies. Sebuah film yang rilis di tahun 2013, disutradarai oleh Darren Paul Fisher dengan dibintangi para aktor yang mohon maaf belum kenalan namun sangat menawan. Baik, daripada kelamaan, siapkan diri, siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Segera Zack dipanggil oleh guru karena sang ibu datang berkunjung. Pada momen ini, terungkap bahwa orang dengan frekuensi tinggi dan orang yang berfrekuensi rendah akan saling tolak-menolak. Dari mulai pertemuan Zack dan Mary hingga guru datang memanggil adalah sekitar 1 menit, yang artinya kedua anak itu hanya dapat berinteraksi tidak lebih dari waktu tersebut. Orang tua Mary merasa khawatir putri mereka tidak bisa menjalani kehidupan seperti anak-anak lain karena kurangnya rasa empati. Mereka menemui salah satu guru untuk mendiskusikan hal ini. Guru itu menjelaskan bahwa semua disebabkan oleh frekuensi dan keberuntungan yang sangat tinggi, sehingga sama sekali tidak butuh menjalin hubungan dengan orang lain. Dan tentunya, Mary tidak akan bisa hidup seperti anak-anak pada umumnya. Adegan maju ke beberapa tahun kemudian, Mary yang telah tumbuh menjadi gadis remaja mempresentasikan proyeknya kepada Miss Anderson dalam pameran ilmiah. Ini adalah sebuah perangkat yang dapat menganalisa frekuensi lawan jenis serta mencari tahu kecocokannya. Mary mendapat pujian karena mungkin saja perangkat tersebut bisa membantu orang untuk mendapatkan teman, bahkan mungkin termasuk Mary sendiri. Ucapan itu mendorong Mary melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah dua orang dengan frekuensi yang sangat berlawanan dapat menjalin hubungan atau menemukan jalan bagi seseorang untuk meningkatkan frekuensinya. Ya, Zack adalah subjek yang sangat cocok. Pada percobaan pertama, Mary menanyai Zack yang terlihat sangat canggung ketika mencapai 60 detik. Sebuah pesawat melintas menjatuhkan beberapa koper yang mana nyaris membuat Zack celaka. Itu membuktikan teori bahwa dua orang dengan frekuensi yang sangat berlawanan tidak dapat bersama. Dan pada momen ini, Miss Anderson lagi-lagi datang memperingatkan bahwa frekuensi tidak dapat diubah. Pada eksperimen-eksperimen berikutnya, Mary bertemu Zack tepat 1 menit dan membuat catatan. Perilaku Zack cukup jelas menunjukkan ketertarikannya terhadap Mary, tetapi sepertinya tidak akan bisa membuat Mary mengerti. Selain itu, dalam setiap eksperimen, keduanya selalu dipisahkan sebelum mencapai batas waktu, yaitu 60 detik. Pada suatu momen, akhirnya Zack menyatakan cinta, berharap Mary merasakan hal yang sama. Sayangnya, tanpa berpikir, Mary segera menolak. Dia tidak mampu merasakan karena frekuensinya yang terlalu tinggi. Mary juga mengakui bahwa selama ini dia berekspresi hanya untuk berpura-pura di depan orang lain. Kendatipun demikian, Mary tetap berharap suatu hari nanti dia bisa memiliki perasaan seperti manusia normal.
Beberapa tahun kemudian, ditampilkan Mary yang sudah lebih dewasa, serta kehidupan sehari-hari yang dijalaninya tanpa emosi. Suatu hari, saat sedang beristirahat di rumah, keluarga dan teman mendadak datang berkunjung memberikan kejutan, karena hari itu adalah hari ulang tahun Mary. Di tengah pesta, Mary hanya duduk sendiri, dan tiba-tiba seorang pria menghampiri yang mana ternyata adalah Zack. Mereka berbicara sebentar, sampai Zack mengingatkan bahwa waktu telah lebih dari 60 detik. Zack kemudian mengatakan tentang menemukan solusi dan keduanya pun sepakat untuk membicarakannya di lain hari. Beberapa hari kemudian, keduanya memenuhi kesepakatan untuk bertemu di sebuah kafe. Zack mengungkapkan bahwa dia bertahan lebih dari 1 menit pada pertemuan sebelumnya karena telah meningkatkan frekuensi. Sedangkan untuk Mary adalah sebaliknya, agar bisa merasakan maka frekuensi gadis itu harus diturunkan. Ada banyak cara, tapi salah satunya adalah kontak fisik. Pada awalnya Mary skeptis, tapi karena keinginannya yang begitu besar untuk merasakan, maka wanita itu segera membiarkan tangannya digenggam oleh Zack. Mary benar-benar kewalahan merasakan sesuatu yang tak terjelaskan karena belum pernah merasakan emosi. Mary mencoba melepaskan genggaman, namun segera berubah pikiran karena merasa lebih baik jika mereka tetap berpegangan tangan. 60 detik telah berlalu dan alam pun mulai bergejolak. Mary mengungkapkan sebuah ide terakhir yang selama ini belum pernah dia lakukan bersama Zack, yaitu kini cerita mengambil sudut pandang Zack yang mana dengan sengaja menjatuhkan buah apelnya agar menggelinding ke kaki Mary di awal film. Setelah beberapa adegan pertemuan dengan Mary, Zack dipanggil oleh Miss Anderson karena kunjungan sang ibu. Lalu ditampilkan Zack dan ibunya berdiskusi dengan Miss Anderson. Zack disarankan untuk pindah ke sekolah lain karena frekuensinya yang terlalu rendah dan tidak cocok dengan siswa-siswa di sekolah itu. Sangat mengejutkan, Zack dengan tegas menolak dan ternyata itu mendapat dukungan dari sang ibu. Pada suatu hari, sepulang sekolah, dia berkunjung ke rumah satu-satunya sahabat bernama Theo. Zack sempat berbincang dengan ayahnya Theo yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki keterampilan yang berbeda karena kemampuan dalam menggunakan imajinasi. Hal ini terlihat ketika bermain piano di mana ayah Theo mampu melihat progresinya. Tak lama kemudian, ketika bersama Theo, Zack mengetahui bahwa dirinya tidak bisa bersama Mary karena orang dengan frekuensi tinggi dan orang dengan frekuensi rendah akan memancarkan gelombang yang saling tolak-menolak sehingga menimbulkan bencana. Maju ke beberapa tahun kemudian, Zack remaja melakukan presentasi saat pameran ilmiah. Mary datang menghampiri, meminta Zack untuk menemui gadis itu sepulang sekolah. Tentu saja, kedua muda-mudi itu memiliki tujuan yang sama, yaitu eksperimen. Hanya saja Mary ingin merasakan, sedangkan Zack ingin bersama Mary dan berusaha untuk meningkatkan frekuensinya. Dalam upaya tersebut, ditampilkan Zack menggunakan magnet. Selain itu, Zack juga bereksperimen dengan berbagai zat kimia sebelum bertemu Mary untuk mengetahui mana yang paling berefek. Namun sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil. Mary tetap tidak bisa merasakan apapun terhadap Zack. Beberapa tahun kemudian, ditampilkan Zack yang sudah dewasa mempresentasikan teori yang mendefinisikan kembali konsep frekuensi. Dia memberitahu para profesor bahwa bahkan orang yang memiliki frekuensi tinggi sekalipun juga bisa merasakan emosi jika mereka memiliki keyakinan di dalam hati. Sayangnya itu tidak bisa diterima dengan baik, lalu Zack kembali bertemu dengan Theo, masih dengan proyek yang sama, yaitu berusaha meningkatkan frekuensi. Mereka bereksperimen dengan senyawa yang berbeda dan tiba-tiba menyadari bahwa suara adalah gelombang yang dapat meningkatkan frekuensi, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Untuk mengujinya, Theo mengutus Zack menemui Mary di pesta ulang tahun dengan menjadi tamu tak diundang. Saat berangkat, Theo memberinya sebuah perangkat dengan kode yang mana diaktifkan menggunakan suara demi memberi Zack tambahan waktu selama 5 detik. Adegan pun kembali ke semula di mana Zack dan Mary berada di kafe. Kedekatan tersebut menimbulkan efek yang mengurangi frekuensi Mary dan meredam gejolak alam, serta keduanya pun sepakat untuk bereksperimen lebih jauh lagi, yaitu menghabiskan malam bersama.
Terungkap, Zack mendapat kode atau kata-kata sandi dari perangkat khusus yang bisa memperpanjang waktu untuk bersama Mary. Muda-mudi itu mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Beberapa kali Mary mulai mengalami kesialan, seperti nyaris ditabrak dan ketinggalan kereta. Padahal sebelumnya, gadis itu malah sama sekali tidak pernah menunggu kereta. Ini menandakan bahwa frekuensinya semakin menurun. Lalu Mary memberanikan diri mengajak Zack ke rumah orang tuanya. Tentu saja itu membuat orang tua Mary merasa khawatir karena putri mereka berhubungan dengan seorang pemuda dengan frekuensi yang berlawanan, yang mana dapat menimbulkan gejolak alam. Namun Mary meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Ketika makan bersama, Zack menjelaskan tentang konsep harmonisasi frekuensi bekerja. Alam akan selalu mencapai keseimbangan antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah manusia. Jadi untuk dapat bersama, orang-orang dengan frekuensi rendah akan meminta energi dari orang-orang berfrekuensi tinggi. Ini menyebabkan kesetaraan, sehingga setiap individu bisa berada pada tingkat yang sama. Lebih lanjut, dia menunjukkan perangkat khususnya kepada ayah Mary, serta menjelaskan cara kerjanya. Pada dasarnya, menyerap ketidaksesuaian frekuensi di sekitar, lalu menampilkan dua suku kata yang mana jika disebut, maka dapat membantu menyeimbangkan frekuensi. Ayah Mary terkagum-kagum mengetahui bahwa sebuah perangkat dapat digunakan untuk mencapai sebuah keseimbangan. Ia yakin perangkat tersebut akan melenyapkan konsep frekuensi sehingga memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Ayah Mary begitu yakin dengan gagasan yang dia kemukakan, dan bersama-sama dengan tim peneliti, pria itu berencana untuk meningkatkan fungsinya, yang mana tim itu terdiri dari dua ilmuwan hebat yang juga adalah teman Zack semasa sekolah, yaitu Thomas dan Nicole. Namun mereka segera menemukan efek samping yang aneh jika seseorang diminta melakukan sesuatu setelah mengucapkan dua suku kata tersebut, maka tanpa sadar dia akan melakukannya. Saat mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut, tiba-tiba saja Mary sadar bahwa ketika bersama Zack di hari ulang tahunnya, Zack mengucapkan kata-kata aneh untuk menyeimbangkan frekuensi. Itu terjadi beberapa kali sehingga tidak menutup kemungkinan Zack membuat Mary jatuh cinta dengan menggunakan kata-kata itu. Tentu saja itu membuat ayah Mary marah besar karena Zack telah memanipulasi putrinya. Zack berusaha membela diri, mengatakan tidak mengetahui efek sampingnya. Namun ayah Mary tetap tidak percaya dan segera membubarkan tim serta memaksa mereka menandatangani pernyataan untuk membuang ide bereksperimen dengan perangkat tersebut. Dan yang terpenting, Zack tidak diperbolehkan lagi untuk menemui Mary. Zack merasa bingung dan kacau, ditambah lagi Theo tidak bisa dihubungi. Pada suatu hari, ketika kembali ke kediamannya, Zack terkejut melihat beberapa orang pria. Salah satunya bernama Bridge, mengatakan bahwa mereka adalah agen pemerintah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka memiliki perangkat yang sama dengan milik Zack. Bridge kemudian mengajukan 3 pertanyaan kepada Zack, yang mana hanya bisa dijawab dengan menggerakkan kepala. Dan akhirnya, Zack ditawari sebuah pekerjaan, atau mungkin lebih tepatnya, dipaksa untuk mengerjakan sesuatu. Beberapa hari kemudian, ditampilkan Zack tiba di sebuah fasilitas rahasia. Bridge menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengatasi ancaman dari The Manual, sebutan untuk perangkat yang sebelumnya digunakan oleh Zack. Diketahui bahwa tim tersebut terdiri dari tim yang dibentuk oleh ayahnya Mary, termasuk Zack, karena sebelumnya mereka semua telah mengetahui bagaimana cara kerja perangkatnya. Bridge menceritakan kepada mereka tentang bagaimana teknologi itu pertama kali muncul di masa lalu. Biasa dikenal dengan ilmu sihir yang mana dapat menyebabkan kehancuran, namun selalu disembunyikan dari masyarakat demi menjaga keseimbangan dan perdamaian. Mereka juga telah menduga bahwa teknologi itu pasti akan ditemukan kembali, dan kini sekali lagi mereka harus melenyapkan, mungkin untuk selamanya. Selama beberapa hari berikutnya, tim bekerja dengan fokus untuk menemukan cara mengatasi masalah ini. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ide, saran, dan perhitungan matematis, namun semua ide itu belum mencapai suatu kesepakatan. Sementara itu, ayah Mary masih bersikap dingin terhadap Zack. Meskipun demikian, Zack tetap membantu memberikan saran, yaitu melakukan anti-manual dengan manual. Maksudnya adalah mempengaruhi pikiran masyarakat untuk tidak menggunakan manual
manual atau membuat mereka lupa sehingga manual tidak akan bisa digunakan. Ini mungkin saja karena Zack telah mempelajari tentang pola yang mana pasti ada beberapa kata yang digunakan sebagai penawar untuk menghilangkan pengaruhnya. Sebuah teori yang sangat baik dari Zack dan semua pun mulai berpegang pada teori tersebut untuk melanjutkan penelitian. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka berhasil menemukan kata-kata perintah yang tidak berbahaya, namun hanya bisa digunakan satu kali setiap jamnya, yaitu kevet, media, dan korlo. Nicole menggunakan korlo yang merupakan perintah duduk, lalu dua lainnya adalah perintah berhenti dan pergi. Namun, para agen malah menilai kata-kata itu berbahaya karena jika semua orang berhenti, pasti akan terjadi kecelakaan di mana-mana. Beberapa waktu kemudian, Mary menemui Zack, meminta untuk mengucapkan sebuah kata yang muncul pada perangkat, yang mana untuk membuat Mary berhenti mencintai Zack. Karena jika ini berhasil, maka ide yang sebelumnya diutarakan Zack bisa dijalankan. Setelah didesak, dengan sangat terpaksa, Zack pun melakukannya. Namun sangat mengejutkan, sama sekali tidak ada yang berubah. Tak lama berselang, Bridge datang ke ruangan itu, membawa modul presentasi Zack tentang manipulasi partikel. Meskipun ini cuma kesalahpahaman, namun para agen meyakini bahwa Zack terobsesi dengan manipulasi. Sehingga pria itu pun diamankan dan dilarang berbicara. Dalam kesendirian, Zack mulai menyelami pikirannya, mengembara ke dalam pengetahuan, sampai akhirnya mendapatkan semua yang dia ketahui tentang The Manual, dan menemukan penawarnya. Pikiran dan suara berisik melintas di dalam benak dan solusi pun kini menjadi semakin jelas. Zack tahu di mana dia bisa mendapatkan penawarnya. Segera Zack memperdaya para penjaga dan mengucapkan suatu kata yang membuat mereka diam seperti patung. Tidak mau membuang-buang waktu, pemuda itu segera melarikan diri dari fasilitas rahasia menuju ke rumah orang tua Theo, di mana penawar berada. Ketika ditemui, ayah Theo menyadari bahwa Zack telah menemukan jawaban dan menawarkan bantuan. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, Mary juga tiba di sana dan memberitahukan bahwa waktu mereka tidak banyak. Hal itu terbukti dengan para agen yang datang menyerbu untuk menangkap Zack. Namun, tiba-tiba terdengar alunan musik merdu berasal dari piano yang dimainkan ayahnya Theo. Ayah Theo menjelaskan dia tidak melakukan apapun selain memberikan penawar kepada mereka. Pria itu bahkan menantang mereka menggunakan kata apapun untuk membuktikan. Sebuah kata diucapkan Bridge, tapi tidak berdampak apapun. Ayah Theo mengungkapkan bahwa ketika Mozart memainkan musik, frekuensi semua orang menjadi sama. Ya, musik mampu menetralkan semua kekuatan kata-kata The Manual dan berhasil mengubahnya menjadi perisai untuk melawan. Singkatnya, sama seperti tombol reset bagi semua orang yang berada di bawah pengaruh The Manual. Adegan kemudian menampilkan sudut pandang Theo yang mengungkap bahwa dialah yang sengaja menjatuhkan apel sehingga Zack bisa berbicara dengan Mary. Dan terungkap pula bahwa Theo memiliki frekuensi rata-rata. Selanjutnya ditampilkan perdebatan antara Theo dan ayahnya. Sang ayah percaya bahwa manusia bisa terbebas dari jeratan yang membuat mereka menjadi seperti mesin. Bebas berpikir, bebas berimajinasi, dan bebas menjadi seperti apa yang diinginkan. Sebaliknya, Theo meyakini bahwa semua manusia sama halnya dengan mesin yang mana dapat diprediksi. Itu dibuktikan dengan karya simulasi yang ditunjukkan Theo dalam pameran ilmiah. Dia menunjukkan kepada Miss Anderson beberapa hal yang terjadi selama beberapa detik ke depan, sampai dengan tindakan yang dilakukan oleh Mary untuk menghampiri Zack membuat proyek itu gagal. Dalam waktu yang tidak ditentukan, ditampilkan Zack dan Mary yang berada di sebuah klinik. Dokter memberikan mereka dosis musik Mozart, Bach, dan Pachelbel sebagai obat. Selain itu, dokter juga memastikan bahwa perasaan Mary adalah perasaan yang sesungguhnya, bukan karena manipulasi. Dan itu membuat Mary benar-benar merasa lega. Film pun ditutup dengan menampilkan Theo yang mengungkapkan bahwa dia telah menemukan simfoni alam semesta, pengetahuan lengkap tentang hal-hal yang memungkinkannya mengetahui setiap interaksi atau peristiwa yang akan terjadi. Bahkan sempat ditampilkan pemuda itu bisa mengendalikan semua orang yang berada di kafe. Dan tamat.
Ya, sebuah film indie fiksi ilmiah asal Inggris yang ambisius dan penuh percaya diri. Dimulai dengan kisah cinta yang melibatkan mekanika kuantum, lalu mengarah ke topik yang lebih dalam, serta mengangkat pertanyaan filosofis dan sosial yang mendasar, mungkin yang paling mendasari dari semua pertanyaan kausalitas atau sebab akibat versus kehendak bebas. Sebuah pertanyaan yang sangat mengguncang dan mungkin akan membuat sebagian besar orang merasa tidak nyaman. Apakah kita sebagai manusia yang bebas benar-benar mampu membuat keputusan dan mempengaruhi hasil, atau kita hanya menjalani semua kausalitas yang tak terhingga rumitnya, yang menjadikan segala sesuatunya telah ditentukan? Dunia dalam film ini tidak jauh berbeda dengan dunia yang kita kenal. Bedanya adalah para ilmuwan telah mengukur frekuensi dan keberuntungan kosmis. Orang dengan frekuensi tinggi cenderung mendapatkan apa yang mereka inginkan, seakan-akan alam semesta sendiri yang menyesuaikan dengan mereka. Di sisi lain, orang yang berfrekuensi rendah mengalami nasib buruk, berada di tempat dan waktu yang salah, dan juga status sosialnya rendah. Konsep yang kuat ini bisa dibilang cocok untuk cerita tentang kelas sosial, tetapi hanya salah satu tema yang diangkat oleh film ini. Pada dasarnya, ini lebih merupakan kisah tentang masalah determinisme dan kehendak bebas. Film ini punya cara yang seimbang antara menggambarkan bagaimana pandangan berbeda bisa mempengaruhi orang dan bagaimana semuanya mungkin sah dalam konteks alam semesta yang tidak peduli apakah kita melihat kekacauan atau keteraturan. Sebagian besar cerita berfokus ke Zack, yang mana namanya diambil dari Isaac Newton, seorang anak berfrekuensi sangat rendah. Dia jatuh cinta kepada Mary, gadis yang berfrekuensi sangat tinggi, yang namanya diambil dari Marie Curie. Zack dibantu oleh temannya yaitu Theo, yang mana namanya diambil dari Theodor Adorno. Meski tidak serendah Zack, tapi Theo juga menjadi korban sistem frekuensi. Oleh karena itu, dia memiliki tekad yang sama dengan Zack, yaitu mengubah frekuensi demi meningkatkan status sosialnya. Sedangkan Zack berusaha untuk mengubah frekuensinya demi mendapatkan hati Mary. Setiap muda-mudi itu bersama, peristiwa-peristiwa aneh yang mana berpotensi berbahaya seringkali terjadi. Saya pikir ini lucu dan cukup manis, mirip video klip Sheila on Seven, tapi diceritakan dengan serius dan objektif. Tidak ada musik-musik romantis, cuma pengamatan, membuat kita merasa seperti ilmuwan yang sedang mempelajari pasangan itu. Frekuensi Mary yang sangat tinggi membuat gadis itu tidak memiliki empati. Dia penasaran dan tertarik dengan Zack, tapi tidak pernah bisa membalas cintanya. Di sisi lain, eksperimen Zack dan Theo pada akhirnya menghasilkan sebuah cara bagi Zack untuk meredakan gejolak alam, serta bersama dengan Mary. Mereka menggunakan kata-kata khusus yang sepertinya mengalihkan gelombang frekuensi dan mengalihkan semesta, sesuai dengan teori Zack yang menggabungkan ketidakpastian kuantum dengan kekuatan pikiran positif, sehingga menghasilkan sesuatu yang sesuai. Dengan ini, Zack dan Mary bisa mencapai keseimbangan antara nasib buruk Zack dan kepribadian sosiopat Mary. Zack menjadi sedikit lebih beruntung, sedangkan Mary bisa sedikit menjadi manusia, tidak seperti sebelumnya yang lebih mirip dengan robot. Ya, kata-kata yang dimaksud di dalam film ini merupakan perintah yang masuk ke dalam otak orang yang mendengar dan mengubahnya menjadi frekuensi dengan mengubah cara mereka memandang dunia. Di dunia di dalam film ini, keyakinan terhadap frekuensi sudah cukup untuk membuatnya menjadi nyata. Demikian juga dengan keyakinan terhadap banyak hal lain, seperti yang ditemukan oleh Theo saat dia menemui dan bereksperimen dengan semua karakter di dalam film. Fakta bahwa kata-kata istimewa benar-benar memaksa orang untuk melakukan apa yang diinginkan membuat Zack terlibat masalah dengan pemerintah dan juga dengan Mary. Apakah cinta Mary terhadap Zack benar-benar nyata? Ataukah Mary mencintai Zack karena Zack menanamkan ide tersebut dalam pikirannya dengan menggunakan magic word yang sangat meyakinkan? Ini menyorot konsep normatif kita tentang cinta dan pikiran, serta mengajukan pertanyaan besar tentang kebenaran dalam apa yang kita ketahui dan apa yang kita rasakan.
Menjelang akhir, semua karakter dalam situasi berbeda saat Zack menemukan apa yang disebut dengan The Manual memaksa pemerintah untuk bertindak. Ini juga melibatkan Zack melawan Theo dalam mencari kebenaran. Zack mengetahui bahwa Theo dan ayahnya mendapat warisan kuno dan rahasia. Warisan itu berupa ilmu pengetahuan bahwa musik, terutama jenis tertentu, adalah obat alami untuk melawan efek yang dihasilkan oleh Magic Word. Ada adegan menarik bagi saya, yaitu seorang psikiater yang meresepkan musik seperti obat. Puncak dari pembahasan The Manual membuat Mary dan Zack bebas untuk melihat apakah cinta mereka bekerja tanpa Magic Word. Mereka dengan cerdas memikirkan sebab dan akibat, serta bertanya-tanya apakah perasaan mereka benar-benar nyata. Mengingatkan bahwa selama ini Theo memperhatikan dan mempengaruhi semua hal dalam penelitian untuk memahami segalanya. Pada akhirnya, penolakan Mary dan Zack terhadap pengaruh sebab akibat pada perasaan mereka bertentangan dengan percakapan Theo dengan ayahnya. Theo yang penuh pemahaman dan wawasan berkat simulasinya bersikap dingin pada adegan terakhir, menjelaskan tentang sebab akibat serta pengetahuan akan kekuatan dan kendali. Saya tidak berpikir Theo adalah ilmuwan gila, tapi saya akui sikapnya benar-benar aneh dan tidak seperti manusia. Bahkan, nada bicaranya sama sekali tidak seperti orang yang berperasaan. Menurut saya, film ini tidak hanya tentang sebab akibat dan sosiopat, tapi juga memberikan beberapa petunjuk yang mengundang interpretasi penonton. Hal ini juga berlaku untuk hubungan Zack dan Mary. Mereka sepakat untuk mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam benak dan menerima hubungan mereka meski asal-usulnya diragukan. Ya, mereka saling cinta dan memutuskan bahwa itu saja sudah cukup. Film ini tidak menolak gagasan bahwa alam semesta sudah ditentukan oleh sebab akibat. Dunia telah ditentukan dengan atau tanpa Zack dan Mary sadari. Pesan ini juga berlaku untuk dunia nyata. Dalam film ini, pendekatan sederhana untuk memahami sesuatu dan pandangan tentang pengalaman subjektif dianggap sama pentingnya. Frequencies mengajak penonton untuk merenungkan tentang diri sendiri dan mengapa kita melakukan tindakan-tindakan tertentu. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!